Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang sangat saya banggakan bertemu kembali dengan channel saya Sofi Production. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk memperdalam pembahasan materi bahasa Indonesia mengenai perbedaan fiksi dan non-fiksi. Baik, kita awali saja. Pengertian fiksi merupakan suatu karangan non-ilmiah. Ini kita lihat, yang ceritanya bukan berdasarkan kejadian nyata, melainkan dari imajinasi dan pikiran seseorang. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai fiksi dan non-fiksi, nanti kita bahas pada tayangan lebih lanjut. Jadi, fiksi ini kata kuncinya kalian harus tahu, yaitu ini saya beri tanda dengan kotak, ya, bersifat karangan non ilmiah. Ceritanya bukan berdasar kejadian nyata. Ini menjadi kata kunci pengertian fiksi. Jadi karya fiksi itu karya non ilmiah, bukan berdasarkan kejadian nyata, melainkan dari imajinasi dan pikiran seseorang. Ini anak-anak pengertian tentang fiksi. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri fiksi ini bisa kalian lihat. Dalam cerita fiksi bersifat imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Tiga, biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya atau bersifat konotatif. Empat, karya fiksi tujuannya menyasar pada emosi dan mengesampingkan logika. Yang berikutnya, fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Dan yang terakhir, dalam karya fiksi memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Itu adalah ciri-ciri fiksi, ya. Tolong diingat-ingat. Sekali lagi, cerita fiksi itu bersifat imajinasi, ya, kebenaran yang tidak mutlak, ya, bahasanya bukan bahasa yang benarnya, bersifat konotatif atau konotasi, ya, menyasar pada emosi, ya, mengesampingkan logika, tidak memiliki sistematika yang baku, dan memiliki pesan moral atau amanat. Itu ciri-ciri fiksi, ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis fiksi anak-anak macamnya banyak sekali. Ada yang dinamakan roman, ya. Apakah roman itu? Ya, roman adalah bagian dari karya sastra yang bentuknya prosa, berisi pengalaman kehidupan tokoh mulai dari lahir sampai dewasa dan meninggal. Roman juga memiliki cerita dengan urutan kejadian yang bersambung satu dengan yang lain, melukiskan pengalaman-pengalaman batin, ya, dan lahir, ya, pengalaman batin dan lahir dari tokoh-tokohnya. Jadi prosa ini ditulis, ya, mulai lahir hingga sang tokoh meninggal. Contoh karya sastra yang berbentuk roman
Sidul Anak Jakarta, dan seterusnya. Ini ada contoh judul-judul roman yang terkenal. Oke, kita lanjut. Ada jenis fiksi yang berikutnya adalah novel. Ini tidak asing bagi kamu. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya, dan menonjolkan watak atau karakter yang bersifat, karakter yang sifat setiap pelaku, jadi menonjolkan karakter dari setiap pelakunya. Novel ini terdiri dari bab dan subbab, sesuai dengan kisah ceritanya. Ini novel-novel juga contoh-contohnya banyak kita jumpai. Tenggelamnya kapal Van der Beek, ini juga terkenal, dan novel-novel yang lain, Laskar Pelangi, Siti Nurbaya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali contoh-contoh novel. Oke, kita lanjut. Jenis fiksi yang berikutnya ada yang dinamakan cerpen. Ini sering kita jumpai, jenis karya sastra berbentuk prosa, bersifat fiktif, yang menceritakan, menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas. Jadi beda dengan roman dan novel tadi. Roman dan novel tadi lebih lengkap, pengalaman hidup sang tokoh lebih lengkap. Tapi untuk cerpen ini pengalaman tokoh secara ringkas, tapi tetap ada konflik, ada penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi sang tokoh. Ini contoh cerpen juga banyak sekali, sering kalian jumpai. Oke, kita lanjut. Jenis non-fiksi, anak-anak. Jadi kalau pengertian non-fiksi dulu, karangan ini dibuat berdasarkan fakta. Jadi karya non-fiksi itu berdasarkan fakta, realita, Oke, saya berikan tanda biar lebih jelas. Ini. Jadi kalau karya non-fiksi itu ini, berdasarkan fakta, realita, hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupannya sehari-hari, Ini non-fiksi, Ini misalnya karya yang berbentuk tulisan ilmiah. Ini non-fiksi, ilmiah populer, laporan, artikel, ada fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Ini termasuk golongan non-fiksi. Ada buku harian, buku ilmiah, ada buku teks, dokumen desain, filsafat, kamus, dan seterusnya. Masih banyak lagi contoh-contoh tentang non-fiksi. Kalian nanti bisa memperdalam dengan membuka buku pendamping, Insya Allah di situ juga ada. Kalian pelajari, juga bisa dicari buku-buku di perpustakaan, dibaca-baca, Anak-anak yang sangat saya banggakan, itu tadi penjelasan saya, tentang perbedaan fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini menambah pemahamanmu sehingga materi ini benar-benar kamu kuasai. Nanti pada video-video yang akan datang, kita akan perdalam lagi dengan berbagai latihan soal, dengan penjelasan-penjelasan lagi, sehingga kamu nanti memiliki pengayaan yang banyak, Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.